Herman, seorang penjaga rel tanpa palang pintu di depan ITC Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat, menceritakan kisahnya. Dirinya tidak pernah digaji dan hanya mengandalkan imbalan ikhlas orang yang lewat yang tak jarang hanya ratusan rupiah. Meski penglihatannya sudah tidak sejernih dahulu, namun Herman tampak fokus memastikan pejalan kaki yang hendak menyeberang selamat dari maut. Pasalnya, tempatnya menjaga itu merupakan sebidang perlintasan tanpa palang pintu. Untuk mengetahui selengkapnya, kita telah tersambung dengan rekan reporter Warta Kota, Nuriatul Hikmah. Ya, baik Sarah. Senang sekali bahwasannya kami pada saat mengunjungi ITC Roksimas ataupun kawasan Gambir, Jakarta Pusat, kami menjumpai salah satu orang yang bernama Herman yang merupakan salah satu penjaga rel tanpa palang pintu di daerah tersebut. Sedikit informasi sebelum masuk ke dalam cerita Herman, bahwasannya ITC Roksimas ini merupakan salah satu kawasan di mana di situ merupakan pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat. Tak heran jika banyak sekali masyarakat yang berlalu lalang melewati perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Nah, salah satu lansia gitu ya, bisa kami bilang lansia karena beliau sudah berumur 68 tahun, ini sudah 5 tahun menjaga di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Pria berambut gondrong itu sendiri setiap hari fokus untuk memastikan pejalan kaki yang hendak menyeberang agar selamat dari maut. Nah, pasalnya tempat yang menjaganya itu merupakan sebidang perlintasan tanpa palang pintu. Ditambah lagi lokasinya yang sangat dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga banyak sekali yang berlalang di tempat tersebut. Nah, biasanya Herman ini akan membawa ember cat kecil yang dikecrek untuk imbalannya berjaga. Meski para pejalan kaki yang lewat itu biasanya hanya mengupahi dia dengan 100 perak ataupun 200 perak. Dia selalu bilang untuk berhati-hati, kemudian juga jangan pandangannya jangan kabur atau jangan kemana-mana, awas tersandung, dan bahasa-bahasa lain yang dilontarkan oleh Herman sebagai bentuk perintah ataupun juga sebagai bentuk imbauan agar masyarakat yang melewati di jalur tersebut itu lebih hati-hati. Acap kali beberapa orang yang ngeyel itu tetap menerobos masuk hingga nyaris tertabrak kereta yang melintas, meskipun sudah dihalangi oleh Herman berkali-kali. Herman pun dengan sigap menarik orang tersebut dan juga menyelamatkannya. Tak peduli sumpah serapah apa yang mampir di telinganya, Herman tetap berupaya untuk menyelamatkan setiap orang yang dianggap ngeyel tersebut. Meski tak heran juga bahwasannya dia kerap dimaki-maki hingga kerap diludahi oleh orang karena pekerjaan mulianya itu. Dia juga sering mengaku bahwasannya dia sering diludah, kemudian juga diancam, padahal niatnya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Dan juga sempat juga ada orang yang mencak-mencak di depannya dan juga mengatakan bahwasannya tidak perlu ikut ataupun tidak perlu ikut campur untuk mengawasi pergerakannya dia ketika menyeberang karena memang dia sendiri sudah tahu jalan seperti itu. Namun Herman tidak mempedulikan hal tersebut dan juga berfokus pada pekerjaannya. Dan juga Herman ini yang menariknya adalah dia selalu menuntun para lansia ataupun difabel yang memiliki kesulitan berjalan dari samping kereta api seperti itu dekat ITC Roksimas sampai ke tujuannya seperti itu. Hal itu sudah dilakukan Herman selama 5 tahun lamanya tanpa pamrih. Ia juga tidak pernah memaksa orang yang sudah dibantunya itu memberi upah meskipun hanya sekedar terima kasih gitu. Jadi Herman ini biasanya menerima terima kasih ataupun untayan doa saja seperti itu, dan itu pun diterimanya oleh Herman. Baginya yang terpenting adalah bisa memberi sesuap nasi untuk makan anak dan juga cucu-cucunya di rumah. Dan juga Herman ini mengaku sepeninggal istrinya 2 tahun yang lalu dia kerap kehilangan arah dan juga saat ini mulai menata hidupnya untuk kebaikan. Hal itulah dilakukan Herman sehingga hingga saat ini dia konsisten untuk menjadi petugas perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Nah, Herman juga menunjukkan kepada kami bukti-bukti baret sekujur tubuhnya mulai dari dengkul sampai dengan mata kaki yang mana itu merupakan bekas luka yang Herman rasakan ketika menolong orang yang hampir tertabrak kereta api beberapa kali di daerah tempat berjaganya itu, di mana bekas lukanya itu sudah menghitam dan karena pada saat itu dia sering ataupun hampir tertabrak kereta api untuk menyelamatkan pejalan kaki tersebut.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali kepada Anda, Sarah. Baik, terima kasih rekan Nuriyatul Hikmah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari penjaga rel tanpa palang pintu, yaitu Herman. Orang naik awas. Pernah saya dulu sampai mau dilapor polisi, gue lapor polisi lu ya. Silakan. Udah kita nyelamatin itu. Pernah saya nggak apa-apa. Tapi polisi ngomong, udah Pak, lawan aja gitu. Dan kita nggak bisa apa-apa. Tapi banyak juga yang kasihan sama saya. Padahal niat Bapak mah buat itu ya. Ada yang mohon-mohon, terima kasih. Ada yang kurang ajar. Bentar, Neng. Ada mah kita nyelamatin. Kereta lewat, Pak. Ada apa-apa? Oh, ke sana. Oh, Ada belokan ya? Kita nggak ada yang jaga. Kalau kita meleng, Neng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.